Salam, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan senang sekali berjumpa dengan Fahrul. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai software tester, karir software tester. Karena barusan tuh ada mahasiswa yang bertanya ke gua soal karir sebagai software tester tuh seperti apa. Karena ternyata di kampusnya cuman dapat sedikit sekali informasi soal software testing. Khususnya mungkin kayaknya 2 SKS atau apa lah gitu tadi. Masih untung sih dapat mata kuliah soal software testing. Ada juga kampus-kampus yang nggak ada mata kuliah soal software testing. Jadi di kesempatan kali ini izinkan gua untuk menjelaskan soal karir sebagai software tester menurut gua. Jadi disclaimer dulu deh, jangan 100% percaya apa omongan gua karena mungkin salah atau juga mungkin gak relevan untuk beberapa perusahaan. Jadi berdasarkan experience aja yang gue bisa jawab sesuai kapasitas gue sendiri. Jadi ini murni kayak semacam opini pribadi lah ya dari pengalaman gue yang kurang lebih dari 2013 di software testing. Jadi sekitar hampir 10 tahun ternyata baru sadar. Oke, kita ngopi dulu. Ini karena di Dubai nggak ada kopi tuku, jadi minum Starbucks botol. Enak juga, mirip-mirip. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama yang sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa adalah software tester itu kerjanya sehari-hari ngapain sih bang? Katanya gitu. Oke, gue akan jawab berdasarkan pengalaman gue pribadi dan pengamatan gue ya. Jadi namanya software tester adalah kalau di bahasa Indonesianya penguji aplikasi digital. Jadi aplikasi digital ini bisa aplikasi website, mobile, Android ataupun iOS, terus juga API, interface untuk komunikasi antar aplikasi, terus juga bisa juga SDK ataupun hal-hal lainnya termasuk kayak aplikasi di TV, games dan lain-lain. Mereka rata di bisnis-bisnis tadi memiliki posisi khusus untuk pengujian aplikasi, biasanya disebut software tester atau juga quality assurance atau juga apa tuh namanya software developer engineer in test SDET atau juga adanya TE test engineer. Jadi nama profesi software tester itu banyak ragamnya sesuai dengan spesifikasi di perusahaan. Maksudnya gimana? Ada yang testing aplikasi secara langsung, nyobain aplikasinya. Contoh aplikasi transportasi ojol online gitu kan. Kita nyobain aplikasinya, pesan sampai misalkan di satu HP sebagai consumer, di satu HP sebagai driver, di satu HP sebagai merchant, ya kurang lebih gitu. Jadi kita mensimulasikan proses pengujiannya. Ada juga posisi software tester kayak tadi disebutin SDET, itu berprofesi bikin alat-alat untuk menunjang kinerja testing yang tadinya harus tes secara manual dalam tanda kutip bisa diotomatisasi, yaitu menggunakan semacam tools untuk dia jadi otomatis ngeklik sendiri gitu si aplikasinya. Nah, itu adalah tools yang menunjang proses testing. Nah, secara umumnya gue mau bahas soal pengujian biasa gitu kan, pengujian seperti apa layaknya konsumer pada di market lah pada umumnya. Jadi kalau kita bikin sebuah aplikasi, tentu sebelum dirilis ke market, sebelum dipakai oleh pengguna beneran, aplikasi itu harus diuji coba sampai kita bisa menilai aplikasinya sudah layak untuk dipakai oleh pengguna beneran di production. Kalau kita bilang production itu aplikasi di market lah ya, ada di Play Store, App Store ataupun di website udah dimasukin, jadi bisa dipakai sama pengguna sebenarnya, end user, pengguna aslinya lah ya, kita lah, dipakai sama kita yang kalau aplikasinya bisa dipakai konsumer. Ada juga aplikasi internal di dalam bisnis ya.
Jadi, ketika sebuah fitur ataupun sebuah aplikasi sudah dikerjakan sama developer, udah dibuat, nah sebelum dirilis, aplikasi itu harus dicek layak nggak sih dirilis ke market gitu. Nah, orang yang menguji spesialisasinya disebut software tester. Sebenarnya bisa juga kan siapa aja yang ngetes, tapi disiplin ilmunya beda gitu. Jadi sudut pandangnya ataupun cara ngetesnya bisa berbeda. Kalau mau ngecek seperti user beneran, sebenarnya bisa kita lempar aja ke production. Kita kasih usernya langsung suruh ngetes. Tapi kan dalam bentuk tanggung jawab, kita mau rilis aplikasi sesuai dengan yang prima lah ya. Aplikasi sebelum dilepas ke pengguna beneran, kita wajib mendeliver aplikasi yang prima, yang nggak error, nggak crash, nggak gampang nggak salah kata-kata gitu. Nah, disitulah pentingnya untuk menguji aplikasi. Nah, si QA ataupun si tester ini adalah orang yang sehari-hari menguji aplikasi. Oke, kalau di breakdown lebih dalam lagi, ada bentuk sebagai preventif, satu, kedua prediktif, tiga ada yang reaktif, terus juga ada yang proaktif. Jadi kurang lebih ada 4 bagian itu ya. Prediktif itu kalau ada fitur baru, kita melakukan analisa nih si testernya nih. Ada fitur baru, kita kasih contoh biar nggak abstrak, yaitu penambahan fitur login dengan Facebook. Entah kenapa sering banget dipakai analogi ini, contoh kasus ini. Jadi misal kalau dari segi klien ataupun si business owner, si stakeholdernya, owner aplikasi lah, owner startup lah, tolong dong tambahin fitur login dengan Facebook ke developer. Developer pasti bikin sesuai dengan permintaannya. Ya udah, berarti enable sebuah Facebook SDK buat bisa login. Tapi sebagai tester kita mikirin, ini kalau nambahin fitur login kira-kira bisa impact ke mana aja nih, ke proses sign up-nya, terus proses delete usernya, itu bisa aja kena. Jadi nggak segampang tinggal nambahin sebuah SDK. Proses pengujiannya juga bisa belibet, bisa dicek, oh ini impact ke skenario apa, ini impact ke user yang kayak gimana, kurang lebih kayak gitu. Dan prediktif itu untuk perkiraan nanti seperti apa potensi masalah yang akan timbul. Nah, ketika sudah dikerjakan developer, kita mau melakukan approach yang kedua, yaitu preventif. Gimana caranya asumsi tadi soal masalah-masalah itu nggak lepas ke pengguna beneran. Jadi sebelum rilis kita harus ngemastiin asumsi masalah tadi itu nggak kejadian. Kita prevent sebuah fitur yang nggak layak gitu. Evaluasi kelayakan lah kurang lebih bahasa halusnya ya. Terus juga reaktif, yang ketiga adalah ketika ada masalah katakanlah oleh user nggak bisa pesen ojol nih, kenapa nih, pasti dia akan lapor CS. Setelah dicek minta bantuan QA, biasanya minta bantuan QA, kok ini kenapa ya nggak bisa order. Nah, karena kita tahu, oh coba kita cek dulu user statusnya kayak gimana, usernya masih aktif atau enggak, atau jangan-jangan misalkan saldo e-money-nya nggak cukup lah segala macam. Nah, kita melakukan pengecekan itu. Nah, itu termasuk ke bentuk reaktif, macam kayak investigasi gitulah ya. Nah, nanti deh dibahas deh. Jadi investigasi itu hal yang biasanya QA lakukan, termasuk kalau nemu bugs gitu maksudnya. Oke, yang terakhir ataupun yang keempat yaitu proaktif, ya kita harus bisa menginfluence tim developer ataupun tim yang bekerja di engineer ataupun yang delivery team untuk bisa menjalankan SOP lah kalau dalam tanda kutip ya. Jadi proses-proses best practice biar nggak ngebugs, biar nggak masalah ke productionnya, biar gampang lah nanti, biar kita bisa manage quality bar kita gitu. Contoh misalkan ada peer review source code-nya. Jadi source code-nya sesama developer tuh harus ngecek. Mungkin ada yang nge-skip atau mungkin ada yang ngecek auto approve gitu. Nah, kita harus mengingatkan mereka untuk melakukan best practice itu. Termasuk kayak
Kalau fiturnya udah dikasih ke QA, misalkan ada aja nih perusahaan yang handover kerjaan nih, walaupun itu tidak disarankan ya. Misal developer ngerjain sebuah fitur, ngasih ke QA, nih udah gua kerjain, tolong dites dong gitu. Nah, biasanya kan QA ngecek, lah ini gimana, baru juga diinstal udah nge-crash. Nah gitu, kita mengencourage developer juga harus lebih bertanggung jawab lagi. Kalau mau ngasih ke QA harusnya udah benar-benar ready ke testing yang aneh-aneh lah. Kalau masa yang functional test udah fail, atau bahkan yang kayak tadi langsung crash gitu, kok nggak diperhatiin. Nah kita menginfluence mereka untuk lebih bertanggung jawab lagi kepada kualitinya. Nah ribet nggak juga sih, santai aja. Itu nggak mesti harus semuanya dikerjain sebelum mulai karir sebagai QA. Ini kan sehari-hari ya kan, nanti kalau lama kelamaan dipelajari satu-satu juga bisa gitu. Terus juga minum dulu ya. Oke, pertanyaan kedua dari dia adalah soal jenjang karir QA. Gimana sih jenjang karir QA? Apakah semenjanjikan menjadi programmer? Pertama, gue tanya dulu, kenapa mau minat jadi QA atau pengen jadi QA? Kalau alasannya Karena males ngoding, pengen jadi QA aja yang lebih santai. katanya, tapi gue kasih tahu nyatanya nggak sesimpel itu. Ada banyak hal yang harus dipelajari oleh software tester. Nggak mesti harus cuma nyobain aplikasinya aja. Manual testing itu bagus dan juga, tapi keahlian itu juga nggak gampang dikuasai. Ada banyak teknik-teknik yang bisa nangkep bugs dengan cepat gitu kan. Nggak segampang itulah. Tapi kalau jawabannya cuman nggak suka coding, ujung-ujungnya di software testing itu juga bakalan nemuin coding. At least kita harus bisa baca coding. Nanti gue jelasin di pertanyaan ketiga gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan soal jenjang karir. Di QA itu juga punya jalur jenjang karir yang panjang. Dari mulai junior QA, senior QA, terus juga bisa jadi lead QA 4 tuh. Terus juga yang kelima bisa jadi QA manager, atau bahkan ada jalur yang biasanya QA manager atau engineering manager, atau maksudnya jalur yang manajerial atau individual kontributor juga ada biasanya di perusahaan. Bahkan kalau mau naik-naik terus sampai CTO juga nggak apa-apa, bisa aja gitu. Di luar negeri tuh gue sempet follow satu akun yang dari QA manager sampai ke VP engineer, bahkan sampai CTO juga ada gitu. Jadi nggak menjadi batasan ketika kamu menguasai berbagai disiplin ilmu di engineering untuk naik terus sampai CTO. Kalau mau bikin perusahaan sendiri bahkan bisa jadi CEO, ya nggak? Oke, terus pertanyaan ketiga, kepanjangan nggak ya? Oke, pertanyaan ketiga terkait keahlian apa aja yang perlu dikuasai untuk bisa berkarir di software testing. Oke, terkait keahlian tadi, terkait keahlian ini ada nyinggung ke pertanyaan tadi itu soal stigma kalau QA itu nggak perlu jago ngoding. Pertama, keahlian coding itu penting karena untuk proses menunjang testing itu kita akan berkutat dengan coding juga. Dengan bahasa developer kita harus ngerti teknis karena kita mau menyampaikan masalah dengan lebih baik gitu. Kalau kita mengerti bahasanya mereka itu tentu akan lebih baik. Terus dengan PM dan desainer juga memiliki bahasa yang berbeda untuk komunikasinya. Maksud bahasa berbeda itu apa sih? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Bukan. Bahasa yang gampang dimengerti oleh mereka. Contoh gini, di suatu ketika lu mau ngecek kualitas nasi goreng, kalau disuruh tester, nih ada nasi goreng, cobain. Kalau lu bilangnya Cuma ini nggak enak nih, udah, kasih nggak mau makan, gue nggak enak. terus ada yang kedua, oh ini kayaknya terlalu asin jadi nggak enak, gue nggak bisa gue makan. Yang dua tadi deh, yang bilang nggak enak doang, satu yang bilang nggak enak karena nggak keasinan, atau bilang nggak enak karena mungkin terlalu berminyak gitu. Jadi rasanya dari bumbunya ketimpa gitu. Nah feedback dari dua tadi, yang mana yang bisa lebih diapresiasi oleh si si chef tadi yang masak gitu.
Tentu yang kedua karena dia tahu salahnya di mana. Jadi ketika QA menyampaikan sebuah masalah, misal aplikasinya nge-crash nih. Kalau kita tambahin nge-crash di Android versi 6 misalkan. Ini nge-crash karena user yang login tuh misalkan udah deactivated gitu. Nah, ketika kita bisa tahu penyebabnya, tentu akan memudahkan mereka buat langsung fix ke inti permasalahannya. Proses mencari penyebabnya itu disebut debugging. Jadi kalau kita bisa baca kode ketika ada error nggak bisa login, kita bisa tahu oh ini penyebabnya ini. Jadi ketika kita kasih laporan ke developer, mereka tentu akan lebih senang karena lebih cepat untuk ngerjainnya. Walaupun gak wajib ya, bisa kita aja laporin kayak ini nggak bisa login nih, tolong bantu dicek. Bisa nge-debug bareng atau QA yang nge-debug sendiri. Tapi akan lebih baik kalau QA bisa ngebantu proses debugging biar kita bisa tahu patternnya apa nih dari bugs tadi. Karena biasanya bugs itu berulang atau ada hubungannya dengan bugs sebelumnya. Nah, kalau kita tahu penyebabnya apa, simptomnya dari sebuah masalah, itu memudahkan kita buat ngetes ke depannya kayak dokter. Dokter kan tahu gejala-gejalanya kayak gini, berarti penyakitnya mungkin A gitu kan. Atau perlu dites lagi lebih dalam lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi satu keahlian komunikasi seperti contohnya tadi kita harus ngerti bahasa dari stakeholder lain kayak gimana ngomong sama CEO tentang bisnis kita juga harus tahu sama desainer use case-nya tapi nggak mesti dalam sih jadi asal tahu dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Terus keahlian sosial, approach-nya juga kayak mereka kan juga manusia. Kita harus jangan jadi orang yang jutek. Ini masalah ini gue mau tahu besok harus jadi atau kayak gimana gitu kan terlalu jutek gitu. Kita harus mengerti developer A, developer B itu beda approach-nya. Yang satu mungkin karena faktor umur lebih tua, kita harus dengan bahasa yang lebih dipermak lagi, beda dengan yang masih seumuran atau yang di bawah umur kita bisa lebih santuy gitu. Ya, kayak gitulah ya. Terus juga orang yang memiliki otak kanan otak kirinya jalan, kemampuan analisa dan kemampuan lebih kritis gitu. Itu cocok untuk jadi QA. Karena otak kanan itu dipakai untuk imajinasi gitu kan. Ini kira-kira bakalan masalah nggak ya kalau usernya yang pakai itu user di pedesaan yang internetnya naik turun atau yang HP-nya HP jadul Androidnya mereka masih bisa pakai nggak? Apakah secara bisnis kita juga menyasar target market seperti itu? Nah orang yang mudah berhayal, mengandai-andai nanti usernya bakalan makainya kayak gimana ya, nah, kayak gitu ya. Terus juga yang berikutnya kemampuan kritis adalah kemampuan untuk menilai ini masalah nggak sih atau ini ada hubungannya dengan modul lain, ada connecting the dot, kurang lebih sih kayak gitu ya menurutku. Terus juga ya tadi coding udah disebutin, terus juga harus sabar. Harus sabar tuh maksudnya karena menguji itu adalah bereksperimen, seringkali kita tuh melakukan hal yang kurang lebih mirip sama atau bahkan contoh misalkan kita mau nyobain mau nyobain nasi goreng deh kayak tadi. Percobaan pertama nasi gorengnya nggak enak, percobaan kedua udah nggak oily tapi masih asin. Oke, kita percobaan ketiga udah pas atau belum atau kurang bumbunya apa. Percobaan keempat kayak gimana sampai kelima aja dan bisa sampai beberapa kali sampai itu bisa menjadi layak untuk dikasih ke konsumen. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita harus bisa misalkan ada mau rilis fitur baru ya kita mulai ngetes dari awal sampai akhir lagi atau ngetes bagian-bagian tertentu aja ada strateginya masing-masing gitu tergantung dengan skopnya nanti di kesempatan lain dibahas soal strategi testing tapi kurang lebih kayak gitulah ya jadi setiap ada perbaikan dari developer kita harus melakukan hal yang sama berulang-ulang kayak memastikan lagi jangan sampai ada masalah di bagian tertentu. Nah, disitulah peran test automation nantinya. Jadi membantu proses testing yang berulang tadi biar lebih cepat atau lebih mudah, lebih gampang, lebih efisien gitu. Nah, itu bagian QA yang lebih teknis yaitu SDET ataupun quality engineer ataupun test engineer yang ada berhubungannya dengan ngoding yang lebih banyak porsinya.
Oke, udah cukup segitu aja dulu karena durasinya sudah lumayan panjang. Jadi buat teman-teman yang berminat berkarir sebagai software tester, jangan takut, semuanya nggak mesti harus dikuasai sebelum mulai, kita bisa mulai sambil belajar. Mulai aja dulu, pasti ada jalan kan. Hanya gitu, jadi nyerempet-nyerempet prinsip goto gitu ya. Oke, buat teman-teman QA yang lain yang menonton yang punya tips dan trik yang worth it dibagikan dan bisa menjadi pelajaran yang lain, jangan lupa komen atau dari mahasiswa yang mau bertanya silahkan tulis di komen video ini, nanti kita diskusi di situ. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa follow IG penguji.id ataupun eh, medium.com/ngetes karena di situ ada beberapa konten yang akan rutin dibuat. Di penguji biasanya lebih cepat karena sosial media, jadi saya sering update atau bertanya atau survei atau ada DM juga boleh gitu, silahkan. Oke, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada salah. Pastiin juga sekali lagi lakukan do your own research. Disclaimer, ini semua berdasarkan opini pribadi, dibuat sesederhana mungkin biar bisa mudah dimengerti oleh adik-adik mahasiswa ataupun teman-teman yang mau mulai berkarir sebagai software tester. Oke, itu aja. Tetap belajar, jangan lupa semangat. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Itu. Dadah. Wassalam.